Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namanya begitu lekat dengan masyarakat Muslim Jawa karena kemampuannya dalam menyesuaikan tradisi Jawa dengan ajaran agama Islam, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa dan menyebar luas tanpa adanya pertumpahan darah. Sejarah ataupun riwayat serta asal-usul Sunan Kalijaga tidak dapat dipastikan secara pasti. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan, terdapat 3 versi, yaitu versi Arab, Cina, dan Jawa. Adanya beberapa versi tentang sejarah Sunan Kalijaga karena riwayat Sunan Kalijaga lebih banyak disampaikan dari mulut ke mulut. Walaupun ada beberapa sumber sejarah Jawa yang tercatat dalam buku-buku babat, namun biasanya tercampur dengan dongeng dan mitos. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Syahid. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta atau Raden Sahur, sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Ayah Sunan Kalijaga, yaitu Temenggung Wilatikta, merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit, yaitu Ronggolawe. Pendapat lain mengatakan bahwa Wilatikta merupakan keturunan masyarakat Arab yang memiliki silsilah hingga Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan penelitian Agus Sunyoto yang menelaah keterangan yang terdapat dalam Babat Tuban. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan sejumlah nama, yaitu Syekh Malaya, Brenda Lokajaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, dan Kidalang Sidobrangti. Nama-nama tersebut memiliki jalinan erat dengan perjalanan kisah hidupnya sejak bernama Raden Syahid, Lokajaya hingga Sunan Kalijaga. Berdasarkan riwayat masyhur bahwa Adipati Arya Wilatikta sudah memeluk agama Islam sejak sebelum lahirnya Raden Syahid. Meskipun seorang muslim, ia dikenal sangat kejam dan sangat taklid kepada pemerintah pusat Majapahit yang menganut ajaran agama Hindu. Ia menetapkan pajak tinggi kepada rakyatnya, sedangkan Raden Syahid muda yang mengetahuinya tidak setuju dengan kebijakan ayahnya, sehingga Raden Syahid sering memanggang pada kebijakan-kebijakan ayahnya yang berdasarkan pada kebijakan kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga memiliki 2 orang istri. Yang pertama adalah Dewi Saro binti Maulana Ishak, dan yang kedua bernama Dewi Sarokah atau Siti Zainab binti Sunan Gunung Jati. Jadi, istri Sunan Kalijaga yang pertama adalah saudara kandung dari Raden Paku atau Sunan Giri dengan istri pertama yakni Dewi Saro. Sunan Kalijaga memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Dewi Rokoyah, dan Dewi Sofiah. Kemudian dengan istrinya yang kedua yakni Dewi Sarokah memiliki 5 orang anak, yaitu Kanjeng Ratu Pembayun, Nyai Ageng Penenggak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Sunan Kalijaga termasuk seseorang yang dianugerahi umur panjang oleh Allah SWT, karena diperkirakan Sunan Kalijaga sudah lahir pada era akhir kerajaan Majapahit yang runtuh pada tahun 1478 Masehi. Kemudian pada era Kesultanan Demak antara tahun 1478 sampai 1546 Masehi. Kemudian pada masa Kesultanan Pajang tahun 1560 sampai 1580, dan pada awal kerajaan Mataram Islam. Kalau ditinjau dari peranannya Sunan Kalijaga dalam pengangkatan Penembahan Senopati menjadi Sultan Mataram, berarti usia Sunan Kalijaga mencapai 140 tahun. Raden Syahid telah mendapatkan pendidikan agama Islam sejak kecil. Pada saat Raden Syahid beranjak dewasa, dia mulai mengenal kehidupan masyarakat luas yang hampir seluruhnya petani. Dia mulai merasakan perbedaan mencolok antara kehidupan yang dia alami di rumah kadipaten dengan anak-anak di desa. Perbedaan tersebut telah menggugah pikirannya yang sudah terisi dengan nilai-nilai mulia dari ajaran agama Islam, yang antara lain mengajarkan puasa dan membayar zakat, dan betapa pentingnya memperhatikan serta mengasihi orang miskin. Akan tetapi, kondisi masyarakat Tuban yang diliputi kemiskinan, kesengsaraan masih harus ditambah dengan beratnya beban upeti atau pajak, dan sementara pejabat yang berkuasa berfoya-foya serta menghardik rakyat kecil. Kegelisahan atas keadaan rakyat tersebut sebenarnya telah disampaikan Raden Syahid kepada ayahnya. Namun apa daya, ayahnya hanyalah seorang raja bawahan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit Pusat yang pada saat itu mulai mengalami masa surut. Hingga pada akhirnya rasa simpati Raden Syahid kepada rakyat tersebut mengakibatkan jiwanya berontak dan berujung pada aksi nekat berupa pencurian bahan makanan di gudang kadipaten. Raden Syahid mencuri makanan dari dalam gudang secara diam-diam, dan secara diam-diam pula membagikannya kepada rakyat miskin yang saat itu dalam keadaan kelaparan akibat kemarau panjang. Namun lewat intaian penjaga kadipaten, lama-kelamaan Raden Syahid tertangkap. Karena tindakannya tersebut, ayahnya kemudian menggelar sidang untuk mengadili Raden Syahid dan menanyakan alasan dari perbuatannya.
Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Raden Said untuk mengatakan alasan pada ayahnya. Raden Said mengatakan bahwa alasannya melakukan itu karena ajaran agama Islam. Ia menentang ayahnya yang menumpuk makanan di lumbung, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Ayahnya tidak terima dengan alasan yang diberikan oleh Raden Said karena menganggap Raden Said mengguruinya dalam masalah agama. Karena alasan tersebut, serta karena dianggap mencoreng kehormatan keluarga Adipati dengan tindakannya, kemudian Raden Said diusir dari istana Kadipaten. Pengusiran itu tidak membuat jera Raden Said. Dia malah merampok dan membegal orang-orang kaya di Kadipaten. Hasil dari rampokan itu ia bagi-bagikan kepada fakir miskin, dan akhirnya ia tertangkap lagi. Kali ini ia diusir ayahnya dari wilayah Kadipaten, dan tidak ada ampun lagi bagi Raden Said bila tertangkap di wilayah Kadipaten Tuban. Maka Raden Said diusir keluar dari wilayah Kadipaten Tuban, dan ia baru boleh pulang jika ia sudah mampu menggetarkan seisi Tuban dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah pengusiran tersebut, ia mengembara tanpa tujuan pasti, namun tetap dengan misi yang sama, merampok dan mencuri untuk rakyat kecil. Ia kemudian menetap di wilayah hutan Jatiwangi menjadi berandal yang merampok orang-orang kaya yang lewat, sehingga Raden Said berubah menjadi perampok yang terkenal dan ditakuti di kawasan Jawa Timur, yang akhirnya Raden Said mendapat julukan berandal Lokajaya. Lokajaya berasal dari kata loka yang berarti tempat wilayah atau daerah, sedangkan jaya berarti bahagia atau menang, sehingga Lokajaya dapat diartikan sebagai berandal budiman penguasa daerah. Pada suatu ketika, Raden Said bertemu dengan seorang kakek yang berada di suatu hutan. Seorang kakek tersebut adalah Sunan Bonang. Awal pertemuan dengan Sunan Bonang, Raden Said bersifat sangat tidak sopan sama sekali. Ia ingin merebut tongkat Sunan Bonang yang dikiranya terbuat dari emas. Dengan sekuat tenaga, Raden Said berusaha meraih tongkat itu, sehingga menyebabkan Sunan Bonang jatuh tersungkur dan menangis. Sunan Bonang akhirnya berusaha bangun berdiri, sedangkan Raden Said mengamati tongkat itu dan sadar bahwa tongkat itu hanyalah tongkat biasa yang tidak terbuat dari emas. Usai bangun, Sunan Bonang memberikan beberapa nasihat kepada Raden Said. Salah satu nasihat yang menyentuh Raden Said adalah tentang perbuatan mencurinya selama ini. Perbuatan itu Sunan Bonang ibaratkan dengan mencuci pakaian kotor menggunakan air kencing, yang hanya akan menambah kotor dan bau pakaian tersebut. Raden Said pun tercekat mendengar ucapan Sunan Bonang dan semakin terpakau dengan karomah kewalian Sunan Bonang yang ditunjukkan dengan mengubah sebuah pohon aren menjadi pohon emas. Karena penasaran dan kagum, Raden Said memanjat pohon aren itu. Namun ketika hendak mengambil buahnya, tiba-tiba pohon aren itu merontok mengenai kepalanya, dan akhirnya beliau jatuh ke tanah dan pingsan. Ketika sadar, ia mendapati bahwa buah aren tersebut telah berubah kembali seperti asalnya. Setelah menyadari kesalahan dan melihat ilmu yang dimiliki oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijogo pun ingin berguru kepadanya. Tetapi Sunan Bonang tidak begitu saja menerima Sunan Kalijogo sebagai muridnya. Sunan Bonang memberikan syarat kepada Raden Said harus menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di tepi sungai atau kali sampai Sunan Bonang datang kembali untuk mengambilnya. Karena tekad Raden Said yang sangat kuat untuk berguru kepada Sunan Bonang, maka Raden Said pun menyanggupi permintaan Sunan Bonang. Selang 3 tahun, Sunan Bonang kembali ke sungai tersebut untuk mengambil tongkatnya dan melihat Raden Said masih setia menunggu tongkat itu di pinggir kali. Peristiwa inilah yang melatar belakangi asal mula gelar Raden Said menjadi Sunan Kalijogo. Kali yang berarti sungai dan Jogo yang berarti menjaga. Setelah itu, Raden Said lalu diberi pakaian baru dan diberi pelajaran agama Islam oleh Sunan Bonang. Namun, cerita pemberian gelar Kalijogo tersebut banyak dilakukan oleh para sejarawan dan ulama yang berpaham salaf karena tidak masuk akal dan bertentangan dengan ilmu syariat. Versi lain mengatakan bahwa Kalijogo oleh sebagian masyarakat Cirebon diyakini sebagai nama sebuah desa yang ada di Cirebon. Pada saat itu, Kalijogo berada di desa tersebut. Ia sering berendam di sungai atau di kali, sehingga namanya dilekatkan menjadi Sunan Kalijogo menurut kebiasaannya, yaitu Sunan yang sering berendam di sebuah kali yang bernama Desa Kalijogo. Setelah dianggap selesai mengalami penyucian diri dan bangunnya kesadaran ruh, Sunan Bonang menggembleng muridnya itu dengan ilmu-ilmu syariat ajaran agama Islam. Dianjurkannya juga oleh Sunan Bonang agar Raden Said atau Sunan Kalijogo berguru kepada para wali sepuh, yaitu Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Giri di Gresik. Raden Said yang kemudian disebut Sunan Kalijogo sangat gigih berdakwah hingga sampai ke Semenanjung Malaya dan Patani Thailand, sehingga dia juga diberi gelar dengan sebutan Syekh Malaya. Sunan Kalijogo dikenal sebagai ulama besar dan seorang wali yang memiliki karisma tersendiri di antara wali-wali yang lainnya. Caranya berdakwah sangat luwes.
rakyat Jawa yang pada waktu itu masih banyak menganut kepercayaan lama, tidak ditentang adat istiadatnya. Beliau mendekati rakyat yang masih awam itu dengan cara yang halus. Bahkan dalam berpakaian, beliau tidak memakai jubah, sehingga rakyat tidak merasa angker dan mau menerima kedatangannya dengan senang hati. Pakaian yang dikenakan sehari-hari adalah pakaian adat Jawa yang didesain dan disempurnakan sendiri secara Islami. Pendiriannya adalah rakyat dibuat senang dulu, direbut simpatinya, sehingga mau menerima agama Islam atau mau mendekat kepada para ulama. Sesudah itu, barulah mereka diberi pengertian Islam yang sesungguhnya dan dianjurkan membuang adat istiadat yang bertentangan dengan agama Islam. Di antara metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo adalah sebagai berikut. Dalam bentuk sebuah ide, dakwah Islam dengan pemanfaatan kebudayaan dalam bentuk ide oleh Sunan Kalijogo adalah dengan memanfaatkan lakon wayang kulit. Lakon wayang kulit yang sebelumnya bersumber pada pakem cerita Ramayana dan Mahabharata. Untuk kepentingan dakwah, maka Sunan Kalijogo kemudian memberi warna Islam dengan menambahkan lakon-lakon baru serta memasukkan inti ajaran agama Islam berupa tauhid, sehingga muncul lakon-lakon pewayangan seperti Jimat Kalimasodo yang merupakan inti dari kalimat syahadat. Selain itu, juga munculnya tokoh-tokoh baru pewayangan yang disebut dengan Punakawan. Pemanfaatan kebudayaan dalam bentuk ide lainnya dapat dijumpai pada makna-makna yang terkandung dalam suluk, seperti Kidung Rumekso Ing Wengi dan Dandang Gulo. Kidung Rumekso Ing Wengi merupakan sebuah tembang yang melambangkan pengharapan di malam hari agar senantiasa terjaga dari segala bentuk pengaruh-pengaruh negatif. Ini adalah salah satu perwujudan doa yang sama halnya doa dalam Islam pada umumnya, namun disusun dengan bahasa Jawa agar lebih dapat diterima dengan alam pikiran masyarakat Jawa. Bagi masyarakat Jawa sendiri tidak mudah mengucapkan dan memahami doa dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, Sunan Kalijogo menyusun doa Kidung Rumekso Ing Wengi dalam bahasa Jawa. Kemudian tembang Dandang Gulo merupakan tembang yang berisi nasihat atau wejangan yang tersimpul di dalamnya. Pesan ini menunjukkan bahwa manusia hidup di dunia hanya sementara, karena suatu saat nanti pasti akan kembali kepada Sang Pencipta dalam bentuk laku atau aktivitas. Pemanfaatan kebudayaan merupakan salah satu bentuk aktivitas dalam syiar agama Islam yang digunakan oleh Sunan Kalijogo. Aktivitas kebudayaan tersebut berupa upacara-upacara seperti gerebek, tembang-tembang Jawa seperti lir-ilir, gundul-gundul pacul, dan selamatan atau kenduri. Sebagian upacara-upacara adat tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jawa sejak zaman Hindu dan Buddha. Kemudian untuk kepentingan dakwah, kebudayaan ini tetap dilestarikan dengan dimasukkannya unsur-unsur Islam. Setelah mendapat pengaruh ajaran agama Islam, bacaan-bacaan yang sebelumnya menggunakan bacaan yang berasal dari agama Hindu ataupun Buddha mengalami perubahan dengan dipakainya bacaan-bacaan yang berasal dari Al-Quran. Dan pemberian makanan pada saat acara tersebut bisa dipakai untuk kepentingan sedekah dalam ajaran agama Islam. Pemanfaatan budaya dalam bentuk materi. Selain dalam bentuk ide dan aktivitas, Sunan Kalijogo juga memanfaatkan kebudayaan dalam bentuk materi atau fisik untuk sarana dakwah. Di antaranya adalah tata kota dan bentuk fisik wayang. Oleh Sunan Kalijogo, tata kota di Jawa disusun secara teratur dan memadukan antara budaya Jawa dengan sentuhan-sentuhan corak Islam, seperti pada bangunan masjid yang atapnya dibuat tersusun seperti bentuk pura, dan di setiap depan masjid terdapat sebuah tanah lapang yang disebut dengan alun-alun yang di dalamnya terdapat pohon beringin. Pada model atau bentuk bangunan tersebut, strukturnya menggunakan filosofi Jawa, sedangkan makna muatan isinya memakai konsep Islam. Dalam bentuk wayang juga mengalami sebuah perubahan semenjak kedatangan Islam. Sebelum terpengaruh ajaran agama Islam, bentuk wayang lebih mirip dengan gambar manusia secara utuh. Dalam suatu adegan, dalam pewayangan digambar pada sebuah kain atau kertas, dan hal ini merupakan sebuah larangan dalam ajaran agama Islam, yaitu menggambar makhluk yang menyerupai ciptaan Allah. Maka bentuk wayang oleh Sunan Kalijogo diubah sedemikian rupa dengan menggunakan bahan kulit binatang dengan bentuk pipih, hidung dimancungkan, tangan dipanjangkan, sehingga tidak menggambarkan manusia seperti pada umumnya. Berdasarkan riwayat yang masyhur mengisahkan bahwa masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ini membuktikan bahwa Sunan Kalijogo mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada tahun 1478, kemudian pada era Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal lahirnya Kerajaan Mataram Islam. Ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak. Makamnya hingga saat ini masih ramai diziarahi oleh orang-orang dari seluruh Indonesia. Semoga kita dapat menteladani Sunan Kalijogo dalam berdakwah secara lemah lembut dan penuh toleransi yang tanpa merusak akidah dan keimanan kita.
dan semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Thanks for watching. Salam religi Mas Are. Semoga bermanfaat. Ojo bosen ojo kapok loh.